Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Teori produksi adalah bagian penting dalam ilmu ekonomi yang membahas bagaimana satu perusahaan mengubah input seperti tenaga kerja, modal, dan bahan mentah menjadi output yang memiliki nilai guna berupa barang dan jasa. Melalui teori ini, kita bisa memahami bagaimana efisiensi dicapai serta bagaimana perubahan jumlah input memengaruhi jumlah produksi. Saya atas nama Mary Krisma dengan NIM 2460214 merupakan mahasiswa dari Universitas Indonesia Timur Makassar dari kelas akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di video kali ini saya akan membahas tentang teori produksi yang merupakan tugas dari mata kuliah pengantar ekonomi mikro. Selanjutnya, mari kita pelajari bersama konsep dasar teori produksi bersama dengan penerapannya dalam dunia usaha dan dalam kegiatan ekonomi sehari-hari. Pembahasan yang pertama ialah konsep dasar teori produksi. Di dalam konsep dasar teori produksi ini saya akan membahas beberapa hal penting. Yang pertama yaitu pengertian produksi dalam ekonomi mikro. Pengertian produksi adalah proses mengubah input, bahan mentah, tenaga kerja, dan modal menjadi output berupa barang dan jasa yang memiliki nilai guna. Dalam arti luas, produksi tidak hanya terjadi di sektor industri dan pembuatan barang, tetapi juga terjadi di sektor penyediaan jasa seperti pendidikan, transportasi, dan perbankan. Poin yang kedua yaitu tujuan dari kegiatan produksi. Tujuan dari kegiatan produksi ini adalah yang pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja dan peningkatan pendapatan nasional. Yang kedua itu menghasilkan keuntungan bagi pelaku usaha atau produsen. Yang ketiga yaitu menambah nilai guna barang atau jasa agar lebih bermanfaat. Yang keempat, memenuhi kebutuhan manusia melalui penyediaan barang dan jasa. Poin yang ketiga ialah pelaku produksi. Pelaku produksi merupakan individu, kelompok, atau organisasi yang melakukan kegiatan produksi, yaitu kegiatan atau menambah nilai guna suatu barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Berikut ada beberapa pelaku produksi dalam teori ekonomi. Yang pertama yaitu individu, perusahaan atau perorangan. Individu yang berperan memproduksi barang atau jasa dalam skala kecil, misalnya petani yang menanam padi, penjahit yang membuat pakaian, dan pengrajin anyaman. Pelaku yang kedua ialah rumah tangga, produksi, atau konsumen. Walaupun dikenal sebagai konsumen, rumah tangga juga bisa menjadi produsen jika memiliki usaha kecil seperti warung atau usaha rumahan. Contohnya ibu rumah tangga yang menjual kue di depan rumah. Pelaku yang ketiga ialah perusahaan. Perusahaan adalah organisasi yang dikenal sebagai profesional dan sistematis dalam memproduksi barang atau jasa demi mendapatkan laba atau keuntungan. Perusahaan bisa berbentuk koperasi, misalnya PT Indofood yang memproduksi makanan instan atau PLN memproduksi dan mendistribusikan listrik. Pelaku yang keempat ialah pemerintah. Pemerintah yaitu mendirikan BUMN atau badan usaha milik negara untuk menyediakan barang atau jasa vital dan mengatur dan mengawasi kegiatan produksi agar sesuai dengan hukum. Contohnya PLN bergerak di bidang listrik dan Pertamina juga minyak dan gas. Poin yang keempat ialah hubungan produksi dengan konsumsi dan distribusi. Produksi itu pengertian singkatnya ialah kegiatan membuat atau menghasilkan barang dan jasa. Contohnya petani yang sedang menanam padi. Distribusi itu kegiatan menyalurkan barang hasil produksi ke konsumen. Contohnya ialah pedagang membawa beras ke pasar. Konsumsi ialah kegiatan memakai barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau
kata singkatnya itu pemakai. Contohnya itu ibu memasak beras dan memakan nasi tersebut. Nah, hubungan dari kata produksi dengan konsumsi dan distribusi ini adalah produksi butuh distribusi agar barang sampai ke konsumen, dan konsumen bisa konsumsi karena adanya distribusi, dan konsumsi mendorong produksi agar tetap berlanjut. Pembahasan yang kedua ialah faktor-faktor produksi. Nah, faktor produksi adalah semua elemen yang digunakan dalam proses memproduksi barang dan jasa. Di dalam teori produksi ada 4 faktor produksi. Yang pertama ialah faktor produksi alam, tanah dan sumber daya alam yang tersedia di alam. Sifatnya ini terbatas dan tidak dapat dipindahkan. Contohnya ialah tanah untuk pertanian, air untuk irigasi dan industri, sinar matahari dan udara. Faktor yang kedua ialah faktor produksi tenaga kerja atau labor. Ini merupakan usaha manusia yang dikerahkan dalam proses produksi baik secara mental maupun secara fisik. Nah, tenaga kerja dapat dibedakan menjadi 2, yaitu terampil dan tidak terampil. Contohnya ialah petani, buruh, guru, dokter, dan programmer. Nah, faktor yang ketiga ialah faktor produksi modal atau kapital. Ini merupakan hasil produksi yang digunakan kembali untuk memproduksi barang atau jasa lainnya. Contohnya ialah mesin, alat, gedung, pabrik, kendaraan, dan uang. Modal dibagi menjadi 2, yaitu modal tetap modal tetap itu artinya bisa digunakan berulang kali seperti mesin dan gedung. Sedangkan modal lancar itu adalah habis dalam satu kali proses pemakaian atau habis dalam satu kali proses produksi seperti bahan baku. Nah, faktor yang keempat ialah faktor produksi kewirausahaan atau entrepreneurship. Adalah kemampuan seseorang untuk menggabungkan dan mengelola semua faktor produksi. Faktor produksi kewirausahaan ini bertugas mengambil keputusan bisnis dan risiko usaha. Contohnya ialah pengusaha, pemilik usaha, dan manajer puncak. Pembahasan yang ketiga ialah fungsi produksi. Di dalam fungsi produksi ini saya akan membahas beberapa poin penting. Yang pertama yaitu pengertian fungsi produksi. Nah, fungsi produksi adalah hubungan teknis antara jumlah input faktor produksi yang digunakan dengan jumlah output barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu proses produksi. Nah, poin yang kedua ialah fungsi produksi jangka pendek. Pembahasan yang ketiga ialah fungsi produksi. Nah, yang pertama yaitu pengertian fungsi produksi. Fungsi produksi adalah hubungan teknis antara jumlah input faktor produksi yang digunakan dengan jumlah output barang atau jasa yang dihasilkan dalam suatu proses produksi. Secara matematis, fungsi produksi dinyatakan sebagai Q sama dengan F dalam kurung L, K. Keterangannya itu Q sama dengan output atau produk yang dihasilkan, L sama dengan labor atau tenaga kerja, K sama dengan kapital atau modal, dan F sebagai fungsi dari input terhadap output. Nah, poin yang kedua ialah fungsi produksi jangka pendek. Fungsi produksi jangka pendek ini adalah salah satu input yang dianggap tetap, misalnya modal tetap, tenaga kerja berubah. Nah, dan juga dapat memunculkan konsep produk marginal, produk total, dan produk rata-rata. Fungsi yang ketiga ialah fungsi produksi jangka panjang. Fungsi produksi jangka panjang ini ialah semua input bersifat variabel yang digunakan untuk merencanakan ekspansi usaha atau perubahan skala produksi. Yang keempat ialah kurva produk total, produk rata-rata, dan produk marginal. Kurva produk total ialah total produk atau TP, jumlah seluruh output barang atau jasa
yang dihasilkan dari penggunaan faktor produksi tertentu, misalnya tenaga kerja. Yang kedua yaitu produk rata-rata. Produk rata-rata atau average produk, rata-rata output yang dihasilkan per unit oleh faktor produksi. Nah, yang ketiga ialah produk marginal atau marginal produk, ialah tambahan output yang dihasilkan dari penambahan satu unit faktor produksi. Pembahasan yang keempat ialah hukum-hukum dalam fungsi produksi. Nah, pengertian hukum-hukum dalam fungsi produksi itu ialah merujuk pada prinsip-prinsip yang menjelaskan tentang hubungan antara input faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, dan bahan baku dengan output atau hasil produksi. Nah, hukum-hukum ini membantu menjelaskan bagaimana perubahan jumlah input mempengaruhi jumlah output. Nah, dalam hukum-hukum dalam fungsi produksi ini terbagi menjadi beberapa poin. Yang pertama yaitu hukum pertambahan hasil yang semakin berkurang, atau dalam bahasa Inggrisnya disebut sebagai law of diminishing returns, juga dikenal sebagai law of diminishing margins returns. Hukum ini mengatakan bahwa jika satu faktor produksi, misalnya tenaga kerja, ditambah secara terus-menerus sementara faktor lain ini tetap, misalnya modal atau lahan, maka tambahan output yang dihasilkan dari tambahan input tersebut lama-kelamaan akan semakin kecil. Nah, hukum yang kedua ialah hukum skala hasil produksi atau law of return to scale. Nah, hukum ini menjelaskan bagaimana output berubah menjadi semua input ditambah dengan proporsional. Nah, terdapat 3 kemungkinan dalam hukum skala hasil produksi ini. Yang pertama yaitu increasing returns to scale, ialah output meningkat lebih besar dari kenaikan input. Yang kedua yaitu constant return to scale, ialah output meningkat sebanding dengan kenaikan input. Dan kemungkinan yang ketiga ialah decreasing return to scale, ialah output meningkat lebih kecil dari kenaikan input. Contohnya yaitu jika sebuah pabrik mengandalkan semua input tenaga kerja, modal, dan bahan serta mesin, dan output meningkat lebih dari 2 kali lipat, maka di situ terjadi increasing return to scale. Nah, contoh dari hukum skala hasil produksi ini ialah jika sebuah pabrik mengandalkan semua input tenaga kerja, mesin, bahan baku, dan output meningkat lebih dari 2 kali lipat, maka terjadilah increasing return to scale. Hukum yang ketiga ialah substitusi dan komplementaris faktor produksi. Nah, apa itu substitusi? Nah, substitusi faktor produksi adalah penggantian satu faktor produksi dengan faktor lainnya untuk menghasilkan output yang sama. Contohnya, mesin menggantikan tenaga kerja. Nah, komplementaris faktor produksi ialah hubungan saling melengkapi antara faktor produksi agar produksi bisa berjalan dengan lancar. Contohnya, mesin membutuhkan operator atau tenaga kerja untuk menjalankan operator tersebut. Pembahasan yang kelima ialah efisiensi produksi. Nah, pengertian efisiensi produksi itu ialah suatu kondisi di mana perusahaan atau produsen menghasilkan output maksimum dengan menggunakan input seminimal mungkin, atau menghasilkan output tertentu dengan kombinasi input yang paling hemat biaya. Nah, dengan kata lain, efisiensi produksi itu terjadi ketika tidak ada pemborosan dalam penggunaan sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan modal.
Pembahasan yang kelima itu efisiensi produksi. Nah, efisiensi produksi itu merupakan suatu kondisi di mana perusahaan atau produsen menghasilkan output maksimum dengan menggunakan input seminimal mungkin atau menghasilkan output tertentu dengan kombinasi input yang paling hemat biaya. Dengan kata lain, efisiensi produksi terjadi ketika tidak ada pemborosan dalam perusahaan atau dalam penggunaan suatu sumber daya seperti tenaga kerja, bahan baku, dan modal. Di dalam efisiensi produksi ini ada beberapa poin penting yang akan saya bahas. Yang pertama ialah pengertian efisiensi teknis dan efisiensi ekonomis. Nah, pengertian efisiensi teknis ialah terjadi ketika suatu proses produksi menggunakan jumlah input seminimal mungkin untuk menghasilkan output tertentu atau menghasilkan output semaksimal dari input tertentu. Nah, di sini itu fokusnya pada penggunaan sumber daya secara optimal tanpa pemborosan. Nah, efisiensi ekonomis itu ialah terjadi ketika suatu proses produksi tidak hanya efisien secara teknis tetapi juga mempertimbangkan biaya. Artinya produksi dilakukan dengan biaya paling rendah dengan kombinasi input yang memberikan hasil paling menguntungkan secara ekonomis. Nah, perbedaan utamanya ialah efisiensi teknis itu mengarah kepada fokus pada jumlah input atau output, sedangkan efisiensi ekonomis ialah fokus pada biaya dan keuntungan. Poin yang kedua ialah cara mengukur efisiensi produksi. Nah, efisiensi produksi diukur dengan membandingkan output yang dihasilkan terhadap input yang digunakan. Rumus umum dari efisiensi produksi itu ialah output dibagi dengan input. Nah, penjelasannya yaitu output ialah hasil produksi atau misalnya jumlah barang yang dihasilkan atau nilai penjualan. Satuannya harus konsisten dengan satuan input. Dan penjelasan pada input ialah sumber daya yang digunakan dalam proses produksi, misalnya itu biaya produksi untuk jam kerja atau jumlah bahan baku. Semuanya itu harus konsisten dengan satuan input. Penjelasannya ialah output hasil produksi, misalnya jumlah barang yang dihasilkan atau nilai penjualan, satuannya harus konsisten dengan satuan input. Dan penjelasan pada input ialah sumber daya yang digunakan dalam proses produksi, misalnya biaya produksi, jumlah jam kerja, atau jumlah bahan baku. Satuannya itu harus konsisten dengan satuan output. Yang ketiga ialah optimalisasi penggunaan faktor produksi. Nah, optimalisasi penggunaan faktor produksi ini adalah usaha yang menggunakan semua faktor produksi, tenaga kerja, modal, lahan, dan keahlian secara tepat dan efisien agar menghasilkan output maksimal dengan biaya seminimal mungkin. Tujuannya itu adalah untuk meningkatkan produktivitas, menekan biaya produksi, dan memaksimalkan keuntungan. Contohnya ialah mengatur jumlah tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan mesin agar tidak ada yang mengganggu atau menganggur atau bekerja secara berlebihan. Pembahasan yang keenam ialah implikasi teori produksi dalam dunia nyata. Poin penting yang pertama ialah penerapan teori produksi dalam dunia nyata. Nah, teori produksi diterapkan dalam kegiatan usaha untuk mengatur penggunaan input bahan baku, tenaga kerja, dan modal agar menghasilkan output secara efisien dan menguntungkan. Contoh penerapannya yaitu perusahaan manufaktur mengatur jumlah mesin dan pekerja agar bisa memproduksi barang dengan jumlah besar tanpa membuang sumber daya. Contoh yang kedua ialah petani
Petani menentukan kombinasi terbaik antara pupuk, benih, dan tenaga kerja untuk mendapatkan hasil panen secara maksimal. Contoh yang ketiga ialah restoran. Restoran menghitung bahan baku dan waktu kerja koki untuk menghasilkan makanan dengan biaya rendah dan cepat disajikan. Poin yang kedua ialah relevansi teori produksi dan dalam UMKM dan startup. Nah, teori produksi sangat penting bagi UMKM dan startup karena dapat membantu. Yang pertama itu mengelola sumber daya terbatas. Nah, UMKM dan startup biasanya punya modal, tenaga kerja, dan alat yang terbatas. Nah, teori produksi ini hadir membantu memanfaatkan secara efisien. Yang kedua yaitu menentukan skala produksi yang tepat. Nah, teori ini membantu memutuskan berapa banyak yang harus diproduksi agar tidak rugi karena kelebihan atau kekurangan stok. Yang ketiga ialah meningkatkan efisiensi barang. Dengan teori produksi, pelaku usaha bisa mencari kombinasi input paling hemat yang tetap menghasilkan produk produk yang berkualitas. Yang keempat ialah perencanaan pertumbuhan usaha. Nah, startup bisa menganalisis kapan dan bagaimana meningkatkan kapasitas produksi secara bertahap sesuai dengan permintaan pasar. Poin yang ketiga ialah tantangan produksi di era digital dan otomatisasi. Nah, ada beberapa tantangan dalam produksi di era digital. Yang pertama yaitu kebutuhan adaptasi teknologi. Nah, perusahaan harus terus mengikuti perkembangan zaman atau perkembangan teknologi agar tidak tertinggal. Ini menuntut investasi besar dalam alat otomatis, software, dan pelatihan SDM atau sumber daya manusia. Nah, tantangan yang kedua ialah pengurangan tenaga kerja manual. Nah, pengurangan tenaga kerja manual ini otomatisasi menggantikan banyak pekerjaan manusia sehingga menimbulkan kekhawatiran kehilangan pekerjaan, terutama untuk tenaga kerja rendah berketerampilan. Tantangan yang ketiga ialah biaya investasi tinggi. Pengadaan mesin otomatis, robot, dan sistem digital memerlukan modal besar yang sulit dijangkau oleh UMKM. Tantangan yang keempat ialah keamanan data produksi. Nah, di era digital, data produksi tersimpan secara online atau dalam sistem. Ini menimbulkan risiko penetasan dan kebocoran data. Nah, poin yang kelima ialah ketergantungan pada sistem. Jika sistem atau mesin mengalami gangguan, proses produksi bisa terhenti total. Nah, sehingga dibutuhkan sistem cadangan dan pemeliharaan berkala. Nah, kesimpulan dari pembahasan saya pada hari ini ialah teori produksi merupakan bagian sangat penting dalam ilmu ekonomi yang membahas hubungan antara input, faktor-faktor produksi, dan output hasil produksi. Dalam praktiknya, teori ini membantu menjelaskan bagaimana pelaku usaha menggunakan berbagai faktor produksi seperti tenaga kerja, modal, lahan, dan kewirausahaan untuk menghasilkan barang dan jasa secara efisien. Pemahaman teori ini penting untuk meningkatkan produktivitas, mengoptimalkan biaya, dan mencapai keuntungan maksimal. Nah, saran saya dari pembahasan kali ini ialah pelaku usaha sebaiknya menerapkan teori produksi dalam praktik agar dapat bersaing secara efisien. Yang kedua ialah pemerintah dan lembaga pendidikan perlu
tentang efisiensi produksi. Baiklah, itu tadi penjelasan saya mengenai teori produksi. Kita sudah memahami bagaimana interaksi antara konsumen, produsen membentuk harga di pasar dan serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Materi ini dapat menjadi dasar penting untuk topik-topik pembahasan di video saya selanjutnya. Saya berharap semoga apa yang saya jelaskan dapat menambah wawasan dan ilmu bagi kita semua. Terima kasih telah menyimak video saya sampai akhir. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.